Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Pilkada Lahirkan Pemimpin Anti Korupsi. Kalau tadi kita sudah menyinggung soal politik uang, anti korupsi. Nah, ini disebutkan tadi sempat berbincang terkait tentang insaf berjamaah. Ini apakah yang ingin ditawarkan begitu, merubah mental, revolusi mental juga begitu ya, di wilayah Bogor? Jadi di Bogor ini kan ada semacam rantai ini yang harus segera diputuskan. Jadi untuk memutuskan belenggu ini ya membutuhkan orang yang tidak memiliki beban masa lalu, yang tidak harus dia balas jasa atau tidak memiliki hutang budi dengan siapapun. Karena kalau ini tidak terjadi maka Bogor akan seperti ini terus, tidak akan ada perubahan. Nah, inilah yang saya ingin tawarkan kepada masyarakat. Ayo kita insaf berjamaah, memilih figur pemimpin yang betul-betul mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yang memang memiliki keinginan kuat merubah masyarakat. Dan masyarakat di Kabupaten Bogor saya rasa hanya membutuhkan keteladanan saja. Tapi mau masyarakat yang untuk menuju ke perubahan yang baik itu, Pak? Insya Allah mau. Ya, sambil kita berikhtiar, berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati masyarakat Kabupaten Bogor, karena kan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Baik, kalau Ibu sendiri menanggapinya seperti apa nih, Bu? Iya, saya akan melihat dari dimensi pemerintahan. Jadi dengan pilkada langsung ini kan harapannya supaya pemerintah daerahnya itu jauh lebih demokratis. Lah, demokratis itu apa maknanya, dampaknya? Yaitu pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang partisipatif. Tidak nepotisme, kolotisme, tidak patronase gitu ya, apalagi tidak transparan. Nah, tidak transparan dan tidak akuntabel itu adalah biangnya di mana korupsi luar biasa, kan itu. Sehingga lalu semua program-program di Pemda itu tidak biasanya dieksekusi yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Tidak transparan, masyarakat tidak bisa mengakses karena tidak transparan itu. Penting sekali adanya transparan. Ini kami harus mengangkat telepon kembali. Halo? Halo? Ya? Dengan siapa, Pak? Dari mana? Halo? Iya, dari mana, Pak? Jakarta Selatan, Pak Syahril. Pak Syahril dari mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, baik Pak. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira harus secara tegas dalam hal ini Densus anti money politik dan SARA itu memberikan hukuman pada mereka, pada calon-calon yang bermain dalam money politik dan SARA. Itu harus dihukum secara tegas sebelum dilaksanakannya pilkada. Jadi itulah salah satu jalan untuk membersihkan calon-calon itu dari kemungkinan nantinya korupsi, diadukan korupsi. Jadi kembali lagi, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Andaikan itu tidak dilakukan, saya kira percuma. Jadi saatnya sekarang ini merupakan momen yang tepat untuk mendapatkan pemimpin yang tidak korupsi. Jadi dimulai dari biangnya dulu. Biangnya itu yaitu money politik dan politik SARA yang melakukan politik agama. Jadi kembali lagi saya mengharap pemerintah tegas sekali dalam menindak mereka. Terima kasih. Baik Pak Syahril, terima kasih masukannya. Nah ini Pak Ade nih tantangan bagaimana jika nanti diadakan satu hukuman yang tegas begitu untuk supaya tidak melakukan politik uang dan sehingga melahirkan korupsi begitu Pak. Memang saya di Kabupaten Bogor ini memiliki 3 landasan utama untuk memperbaiki Kabupaten Bogor. Yang pertama, Bogor membutuhkan pemimpin yang bersih, dan itu salah satu bagian dari tagline saya di dalam pencalonan ini, jujur, muda, bersih, dan satu-satunya calon kandidat yang memiliki yang berani menyampaikan tagline tersebut di Kabupaten Bogor hari ini dan tidak dimiliki oleh calon pasangan lain. Nah, lalu pembenahan sistem secara komprehensif, lalu yang ketiga adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, ini penting bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Syahril, menempatkan orang sesuai dengan kapasitas kemampuan dan
adanya reward and punishment. Kalau misalkan dia memang berprestasi, kita berikan dia reward. Kalau misalkan tidak, ya kita punishment tanpa pandang bulu bagi siapapun. Ini yang menjadi sebuah komitmen kami tentang perbaikan Kabupaten Bogor ke depan. Baik Bu, bagaimana kalau menurut Ibu adanya hukuman yang jelas atau yang keras begitu untuk membahasmi korupsi nanti? Di pilkada itu ada penyelenggara, ada pengawasnya, ada pencegahnya. Bawaslu dalam hal ini, Bawaslu RI itu sudah diberikan tambahan otoritas sejak 2016 dengan terkait khususnya administratif ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran, pencegahan dan sebagainya itu harus dilakukan, tidak pasif gitu ya. Jadi, tapi itu kalau sudah pidana diserahkan kepada institusi penegak hukum. Lah, ini yang menurut saya yang membedakan tentunya ya Bawaslu dulu dan sekarang. Kita harapkan memang peserta sendiri, baik itu calon perseorangan maupun partai politik, melakukan betul-betul gitu ya, OB atau taat kepada hukum. Sehingga semua tahapan itu harus dilalui tidak dengan menghalalkan semua cara. Perilaku distortif itu harus diperkecil sedemikian rupa. Supaya tidak ada nanti sengketa. Kalau lalu tidak karu-karuan tahapannya itu yang lain itu nakal dan sebagainya, lalu meresahkan yang lainnya dan sebagainya, dan tentunya ada pengikut, ada pendukung dan sebagainya, itu akan berhadapan. Lah ini yang bahaya. Oleh karena itu ya menurut saya memang yang sangat diutamakan adalah bagaimana penegakan hukum menjadi landasan penting dari semua tahapan pilkada. Jadi kalau perlu memang harus ada penalti terhadap pelanggar tadi itu sampai didiskualifikasi kalau perlu seperti itu. Karena sudah ada fakta-fakta hukumnya, dia menghalalkan semua cara, ini buktinya, dia lalu katakan tidak hanya membuat katakan hoax gitu ya, atau fitnah politik karena mengada-ngada, tapi juga dia melakukan vote buying dan sebagainya, dan itu berlapis kan kesalahannya, itu harus didiskualifikasi. Kalau dibiarkan begitu saja, ada excuse atau apologi, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Ini berbicara tentang hoax dan SARA juga, para partai pendukung ini sudah menggelar deklarasi begitu Bu terkait tentang pilkada anti hoax dan SARA ini. Kalau menurut Bapak ini seperti apa? Kalau saya memang berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam, kampanye black campaign ya, ataupun negatif campaign, tapi lebih kepada bagaimana kita beradu tentang ide dan gagasan pembangunan supaya masyarakat juga lebih positif di dalam memandang pilkada ini sendiri, tidak terjebak di dalam adanya isu-isu yang tidak produktif lah seperti dulu sebelum pilkada sebelumnya. Nah ini yang menjadi komitmen saya bersama tim pemenangan, lebih mengedepankan ide gagasan yang argumentatif. Gitu. Yang argumentatif begitu. Ada penelpon? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Cisarua. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor begitu ya Pak ya? Halo. Banyak Kabupaten Bogor penelpon. Iya. Silakan, ada yang mungkin disampaikan, ada calon wakil bupatinya nih Pak. Calon bupati. Maksud kami calon bupati Bogor begitu Pak. Oh sayang sekali ya, mungkin terputus. Putus ya. Ini menarik juga tadi sempat menurut Anda sendiri nih sebagai pemimpin yang nantinya akan mencoba untuk anti korupsi gitu. Idealnya harus seperti apa Pak? Yang dilakukan dari awal begitu. Jadi idealnya tadi yang saya sampaikan di awal tentang adanya transparansi. Jadi jangan ada Rp1 pun uang masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak diketahui kemana larinya. Nah, jadi ada alih fungsi teknologi menggunakan e-budgeting yang betul-betul digunakan, tetapi tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tetapi bagian dari sumber daya manusia yang melakukannya pun harus betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya hal tersebut. Nah, ini yang menjadi menarik. Kenapa? Saya sih melihat komposisi postur politik anggaran Kabupaten Bogor 2017 Ibu itu terlihat kemarin itu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor yang paling tinggi itu faktualnya itu dari PJU. Penerangan jalan umum, pajak penerangan jalan umum, bukan dari kreativitas atau kreativitas dari seorang pemimpin. Nah,
Ini kan pertanyaan yang paling mendasar, kemana pendapatan asli daerah yang seharusnya bisa ditingkatkan, pariwisata, pajak hotel restoran, kan begitu. Nah, saya tidak berbicara ekstensifikasi, tapi intensifikasi sumber-sumber PAD yang ada. Dengan adanya tadi alih fungsi teknologi, saya rasa bisa lebih meningkatkan APBD Kabupaten Bogor. PAD-nya mungkin bisa lebih meningkat, bisa 4 miliar di 2 tahun kepemimpinan. Nah, ini yang kita gunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Tapi itu tadi harapannya dengan ditopang oleh sumber daya manusia, khususnya para birokrat yang betul-betul melakukan kerja yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan. Baik, kami harus menerima penelpon kembali. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan siapa Pak? Dari mana? Dari Pak Rasid, dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh iya, baik. Silakan Pak Rasid dengan komentar Anda. Iya, jadi kalau saya lihat pilkada, dulu kan namanya pilkada, sekarang pilkadal, mirip kadal gitu. Karena pemilihan kepala daerah langsung. Sebenarnya kita ini bukan memilih, hanya mencoblos orang kan. Iya. Kalau orang pintar itu, profesor, doktor itu memilih, yang dia pilih itu visinya, misinya, tidak perlu itu mencoblos. Makanya sebenarnya itu yang dikampanyekan oleh KPU itu bukan tata cara mencoblos, tapi tata cara memilih. Karena orang cerdas dengan orang goblok itu masuk di TP suaranya sama. Seperti ibu ini profesor ini kan masuk dengan orang ini sama suaranya. Di satu sisi calon itu hanya kan arena mau membagi rezeki. Baik. Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak terkait tentang pilkada ini? Oh baik, sudah terputus ternyata. Bapak nanti mungkin ditanggapi setelah jeda. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.